Hai Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah menanti Anda dan saya untuk berada di dalam sebuah persekutuan yang manis bersama dengan Tuhan. Untuk itu pagi hari ini, mari kita datang, kita bawa hati kita kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia ada di sini, Dia pasti menjamah hidup Anda dan saya. Mari kita nyanyikan satu pujian ini. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Amin. Seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Mari katakan dalam hadiratnya. Haleluya. Amin. Yesus, Kau kembar kekuatanku, sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu, kasih setia yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kerjakanlah dalamku. Mari katakan dengan iman, Tuhan, Kau mendengar seruan doaku. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Haleluya. Dalam kesesakanku, amin. Padamu, Yesus, Kau sumber kekuatanku. Mari angkat tanganmu, katakan ini. Apaku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku. Mari katakan sama-sama. Amin. Kerjakanlah dalamku. Sekali lagi, mari katakan, sebab aku ini milik-Mu, sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setiamu
yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku. Katakan ini. Amin. Kerjakanlah dalamku, sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Amin, amin. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu. Kerjakanlah. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan sebab aku ini milikmu, sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Amin. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, pertahankan hidupku, biar kehendakmu. Kerjakanlah dalamku. Haleluya. Bolehkah sekali lagi katakan dengan imanmu, sebab aku ini milikmu, sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku. Biar ini katakan, biar kehendakmu. Kerjakanlah dalamku, biar kehendakmu, biar kehendakmu. Kerjakanlah dalamku. Amin. Biar kehendakmu, kerjakanlah dalamku. Mari kita sembah Dia, mari bawa hatimu menyembah Tuhan, sebab Tuhan layak disembah. Kami datang dengan hati kami Tuhan, hati yang lapar dan haus akan Engkau ya Tuhan. Kami tahu kehendak-Mu di atas segalanya bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima
Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Kiranya takkan darah berdoa. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya dirimu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemuliaan, amin, Kau bertata di hatiku. Mari semua angkat tanganmu, katakan yang kupuja, yes Lord. Hanya dirimu satu yang selalu setia, menopang dan menjaga, amin, tiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Karena dirimu dan kemuliaan-Mu, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Sekali lagi, mari katakan ini. Karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Oh, kami percaya Tuhan, sampai hari ini Engkau Allah yang mendengar doa kami. Karena itu kami percaya bahwa seruan doa kami tidak akan pernah sia-sia. Tapi pagi hari ini ajari kami untuk terus mendengarkan suara-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Di atas seluruh keinginan kami ada kehendak Tuhan yang absolut, yang tidak bisa lagi dibantah. Karena itu ajari kami taat, ajari kami bersyukur untuk apapun yang kami alami. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah di hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu, biar firman menjadi kekuatan yang baru buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama amin, amin, amin. Wow, saya percaya saudara, ketika kita memuji Tuhan, Alkitab berkata bahwa Tuhan itu bertakhta di atas pujian umatnya. Amin. Jadi ketika kita menaikkan pujian bagi Tuhan, Tuhan itu bertakhta di atas pujian umatnya. Dan ketika kita ini membangun takhta Tuhan, maka seluruh eksistensi Tuhan itu ada di situ. Hadiratnya ada di situ, kekuatan yang baru ada di situ, pengharapan baru ada di situ. Bahkan mujizat demi mujizat kita alami, damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala hal itu ada dalam hati kita. Makanya ketika semakin kita suka memuji Tuhan, semakin kita suka untuk menyembah Tuhan, maka hidup kita itu akan sangat berpotensi untuk mengalami kemenangan demi kemenangan dengan cara Tuhan buat hidup kita semua. Sehingga hidup kita ini bisa kita jalani dengan ketenangan. Sekalipun persoalan datang, silih berganti buat hidup kita. Tapi janji Tuhan itu tidak pernah berubah di hidup kita. Amin. Untuk itu terus tinggal di hadirat Tuhan. Milikilah hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Saya percaya
Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Nah, saudara, mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita. Tapi sebelumnya saudara-saudara yang hari-hari ini dalam pergumulan, Anda dalam permohonan doa, cepat masukkan permohonan doa Anda di live chat yang telah terbuka. Di akhir dari acara Kurenungkan Firman Tuhan ini, saya akan berdoa buat saudara. Saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Amin. Oke, kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita di Matius pasal yang ke-7. Ya, Matius pasal 7 ayat ke-7 sampai dengan yang ke-11. Judulnya hal pengabulan doa. Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11. Ya, demikian firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Alkitab jelas berkata bahwa ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sampai hari ini kita percaya bahwa Tuhan itu tahu keadaan kita. Tuhan sangat memperhatikan hidup kita. Orang-orang yang berdoa, orang-orang yang menaikkan pujian, penyembahan dan doanya kepada Tuhan tidak pernah diabaikan oleh Tuhan. Karena itu kita akan merenungkan satu perenungan firman Tuhan yang saya beri judul Tuhan menjawab seruanku. Sampai hari ini Tuhan menjawab seruan kita. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan hidupmu dan hidupku. Karena itu pagi hari ini saya selalu mengingatkan tidak boleh seorang pun merasa sendirian. Yang bersamamu adalah Tuhan yang setia. Dia yang memberikan kekuatan yang baru, penghiburan, kata-kata iman kepadamu, pengharapan di dalam kehidupan Anda. Sehingga Anda bisa melihat sebuah terang dalam kehidupan kita. Makanya itu seruan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan hari ini. Mari ikuti dengan setia. Saya percaya Tuhan itu berbicara kepada kita sebagai bentuk jawaban dari doa-doa kita. Tuntunan buat langkah kaki kita. Sehingga kita bisa mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Amin. Nah, untuk itu ada 3 hal yang kita renungkan. Waktu kita berkata bahwa Tuhan itu menjawab seruanku. Yang pertama adalah yang saya sebut dengan sebuah ekspresi jujur. Apa yang dimaksud dengan ekspresi jujur? Coba kita baca ya ayat pertama. Ayat ke-7 maksud saya. Ayat ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, Tuhan itu memerintahkan untuk kita minta. Berarti ada sebuah ekspresi yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Ya, ekspresi jujur. Minta maka akan diberikan. Carilah maka kamu akan dapat. Dan ketoklah maka pintu akan dibuka. Sebuah tindakan jujur. Kita tidak perlu malu, kita tidak perlu sungkan dengan Tuhan sekalipun tidak boleh kurang ajar. Ya, kita tahu bahwa Dia itu adalah Bapa kita yang tahu hidup kita. Karena itu biar pagi hari ini apa yang dimaksud dengan ekspresi jujur? Ada 3 arti. Yang pertama yang dimaksud dengan ekspresi jujur adalah meminta tanpa intimidasi. Kejujuran di dalam hati kita itu adalah gini. Kita itu tahu bahwa kita itu adalah anak-anak Allah. Di mana kita mengakui dengan jujur keberadaan kita. Dan ketika kita berekspresi jujur dari sebuah pengertian ini, dasar ini, maka kita tahu bahwa intimidasi dari kuasa kegelapan yang terus berusaha untuk menarik kita dari rencana Tuhan, menarik kita untuk keluar dari hadirat Tuhan, ya, menarik kita supaya kita terus tinggal dalam sebuah tekanan, itu tidak berlaku buat hidup kita. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Ekspresi jujur itu adalah sebuah sesuatu yang menyadari bahwa kita menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tidak ada halangan apapun. Ya,
Tidak ada halangan apapun. Sesibuk-sibuk, kalau saya boleh pakai kalimat ini, sesibuk-sibuknya Tuhan, dia akan memperhatikan hidup kita. Satu hari ada sebuah rapat, ya sebuah perusahaan besar, ya waktu itu lagi mengadakan meeting penting, saudara. Lalu diberikan penjaga di pintu ruang meeting itu, tidak boleh meeting ini terganggu, tidak boleh ada yang mengganggu, ya. Karena ini meeting sangat penting, meeting tertutup dan pintu itu dijaga oleh 2 orang. Nah, sementara meeting mulai berlangsung, pertemuan itu mulai berlangsung, rapat itu mulai berlangsung cukup alot karena banyak diskusi penting dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah meeting yang penting itu, yang begitu tegang begitu, tiba-tiba pintu itu terbuka. Padahal sudah diberitahu tidak boleh orang masuk. Tiba-tiba pintu itu terbuka dan larilah seorang anak kecil. Seorang anak kecil masuk ke ruang pertemuan itu, lalu memanggil pemimpin daripada pertemuan itu dengan sebutan Opa. Hai Opa, gitu. Saudara, orang yang dipanggil yang mulai agak tua itu, ya melihat anak kecil itu, dia tidak marah. Dia tidak marah, justru dia tersenyum. Di tengah-tengah ketegangan meeting itu dia melihat anak kecil itu lari dengan lucunya. Tiba-tiba orang tua ini tersenyum. Bahkan tiba-tiba rapat itu berhenti seketika. Dia membungkukkan badannya dan menggendong anak itu di dalam pangkuannya. Ya, dia sebut nama anak itu. Lalu dia tanya, sudah makan apa belum? Kamu dari mana? Kok datang gak bilang-bilang sama Opa? Tiba-tiba pembicaraan yang penting tentang kelangsungan perusahaan itu tiba-tiba berubah jadi sebuah pembicaraan sederhana antara seorang Opa dan cucunya. Oh, ternyata yang masuk di situ adalah cucu dari pemilik perusahaan itu. Tidak ada yang berani menghalangi. Bahkan penjaga yang mungkin badannya besar-besar di depan pintu itu tidak berani menghalangi seorang anak yang punya pertalian darah dari si pemilik itu, perusahaan ini. Dan anak itu lari dengan tanpa takut, tanpa ragu, dia mendekati opanya. Dan opanya tidak marah gara-gara itu. Saudara, sama kita dengan Tuhan. Saudara, kalau Anda mengerti tentang sebuah kejujuran daripada posisi kita, Anda dan saya adalah anak-anak Tuhan. Amin. Sebuah ekspresi jujur di mana kita datang kepada Bapa. Saya percaya Bapa tidak akan pernah marah dengan kita. Sesibuk apapun hari-hari ini. Ya, dalam situasi kalau saya menggambarkan Tuhan itu mungkin sibuk dan lain sebagainya. Tidak ada waktu sibuk bagi Tuhan untuk kita. Tuhan itu selalu menyendengkan telinganya. Tuhan selalu menghadapkan wajahnya kepada keluh kesahmu. Kepada apa yang Anda alami. Karena itu saudara, yang namanya ekspresi jujur itu adalah berani meminta tanpa intimidasi. Ya, dengan Tuhan itu jangan sungkan. Dengan Tuhan itu jangan sungkan. Ya, jangan sungkan itu berarti saya bilang ini bukan berarti Anda kurang ajar, tidak. Oh, tenang, Tuhan tuh my friend. Oh no, bukan begitu saudara. Kita tetap menghormati Tuhan. Kita tetap menghormati Dia. Ya, karena Dia layak untuk disembah. Kita bisa dekat sekali dengan Tuhan. Tapi namanya penghargaan, penghormatan, penyembahan itu tidak boleh berlalu dari hidup kita. Dia tetap layak dihormati. Tapi Tuhan itu dekat dengan Anda dan saya. Amin. Meminta tanpa sebuah perasaan terintimidasi. Kalau memang ada kesalahan, cepatlah minta ampun. Jangan merasa bahwa Tuhan akan menghukummu terus. No, itu perasaan kita sendiri. Padahal Tuhan itu baik sekali. Dia sedang membuka tangannya untuk menanti hidup kita. Datanglah dengan keberanian. Datanglah dengan kerendahan hatimu. Ya, meminta ampun kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti pulihkan hidup kita. Amin. Itu artinya meminta tanpa intimidasi dari si jahat dalam hidup kita. Itu ekspresi jujur. Lalu yang kedua, ekspresi jujur artinya apa? Ya, mengetuk tanpa tawar hati. Mengetuk tanpa tawar hati itu artinya begini. Mengetuk sampai pintu itu dibuka. Masih ingat ketika ada seorang janda yang memperjuangkan perkaranya. Dia mengetuk terus pintu rumah daripada hakim itu. Sampai hakim itu merasa terganggu lalu membukakan pintu. Oke, langsung memperjuangkan apa yang bisa saya bantu. Daripada kamu mengganggu saya.
Tuhan tidak terganggu dengan kita, saya percaya Tuhan tidak terganggu dengan kita. Jangan salah mengerti. Tapi yang Tuhan tahu adalah kegigihan untuk waktu kita ini mengetuk pintu itu. Mengetuk pintu tanpa tawar hati, artinya Anda tidak tawar. Sekalipun hari ini Anda belum mendapatkan jawaban dari doamu. Doa kita mungkin belum dijawab. Tentunya Tuhan menjawab doa kita itu dengan waktu Tuhan. Tapi satu yang kita perlu jaga apa? Jangan tawar hati. Amin. Jangan tawar hati. Jangan cepat menyerah dengan situasi Anda. Saya selalu bilang ada waktu Tuhan dalam hidup kita. Ada dua waktu yang namanya waktu Kronos dan waktu Kairos. Dua-dua itu waktunya Tuhan. Waktu Kronos adalah waktu yang tidak terjadi apa-apa. Waktu itu seolah-olah berjalan seperti biasa. Tidak ada mujizat, tidak ada apa-apa. Tapi itu waktu Tuhan, di mana Tuhan itu memperhatikan hidup kita. Dia tahu waktu yang terbaik. Dia tahu waktu yang terindah dalam hidup Anda dan saya. Ingat ada waktu Kairos. Waktu Kairos adalah waktu kita bisa melihat perbuatan tangannya Allah yang ajaib. Waktu Kairos itu selalu didahului oleh waktu Kronos. Orang yang sabar di waktu Kronos akan sampai pada waktu Kairos. Orang ini akan kagum dengan Tuhan karena perbuatan tangan Allah yang besar buat hidupnya. Amin saudara. Jadi yang kedua mengetuk tanpa tawar hati. Amin. Lalu yang ketiga ekspresi jujur adalah cari dengan kehausan. Jadi minta, ketok, lalu apa? Mencari dengan kehausan. Orang mencari dengan kehausan itu tidak separuh-separuh. Seperti Anda habis olahraga dan begitu haus. Anda pulang ke rumah yang Anda cari pertama itu adalah air. Ya kalau orang mungkin senang minum air dingin, ya akan dicari air dingin supaya lebih segar katanya. Ya. Dan Anda mencarinya itu bukan malas-malasan, enggak. Karena kepingin sekali, Anda itu begitu lapar dan haus. Dan Anda begitu dalam tanda kutip ya niat begitu loh. Ada sebuah semangat. Itu yang kita harus lakukan buat hidup kita. Makanya saya sering bilang rasa lapar dan haus kita dengan Tuhan tidak boleh berhenti. Carilah Tuhan dengan kehausanmu. Karena hanya pada daerah yang lapar dan haus, disitulah Tuhan akan melawat kita lebih lagi. Amin. Makanya dalam ibadah kadang-kadang saya sering kali bilang pada jemaat, hati-hati dengan yang namanya hujan lokal. Ya dalam ibadah itu di gedung yang sama, ya WL-nya sama, pemain musiknya sama, pengkhotbahnya juga bisa sama. Tapi kenapa ada beberapa orang di dalam ibadah itu mereka mengalami lawatan Tuhan. Hidupnya mengalami zaman Tuhan, tapi ada juga yang biasa-biasa aja. Di gedung yang sama loh padahal. Pulang juga rasanya gak ada berkat apa-apa. Yang membedakan bukan soal gedungnya, yang membedakan bukan soal materi khotbahnya. Yang membedakan bukan soal nyanyian yang dinyanyikan. Bukan itu bedanya. Yang beda adalah rasa haus dan laparnya, itu yang beda. Di daerah yang lapar dan haus, di situ Tuhan akan melawat kita lebih dalam lagi, lebih dahsyat lagi. Amin. Karena itu cari dengan kehausan, cari dengan sebuah kerinduan, cari dengan sebuah kelaparan akan Tuhan, maka Anda akan mendapatkan yang lebih daripada Tuhan. Dengan sengaja, makanya saat teduh kayak begini, jam 6 pagi, mungkin Anda telah bangun jauh lebih pagi. Ya, ada tim juga dengan saya yang pagi-pagi sekali ya harus datang ke rumah saya. Lalu pagi-pagi itu enggak ada yang daerahnya jauh juga. Mereka mesti berangkat jam 5 atau setengah 5 pagi dari rumah. Ya, sampai di sini juga mereka mesti persiapan macam-macam. Ini kalau tidak lapar dan haus akan capek sungguhan. Tapi kita enjoy, kita menikmati. Belum lagi waktu kita menyembah, kita dilawat oleh Tuhan. Wow, hati kita itu begitu dipenuhi dengan sukacita. Bahkan kita ini bersyukur karena apa? Tuhan itu memberikan kami sebuah kesempatan untuk terus melayani Tuhan di situasi yang seperti ini. Karena saudara-saudara yang hari ini mengikuti acara Kurungan Firman-Mu ini, biar hati kita tetap kedapatan haus dan lapar dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Amin. Nah, ini namanya ekspresi jujur. Mintalah, minta dengan tanpa intimidasi. Ketoklah dengan tanpa tawar hati. Lalu yang ketiga, cari dengan kehausan. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Amin. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua apa? Waktu Anda mencari itu, waktu Anda sungguh-sungguh mengetok, waktu Anda mulai meminta,
Maka ini yang Tuhan sediakan. Apa itu? Upah. Upah itu bicara soal bonus, sebuah hadiah yang Tuhan berikan. Karena Tuhan telah melihat bagaimana sikap hati kita. Makanya ini yang tidak pernah bisa berubah. Apa itu? Di daerah yang lapar dan haus, Tuhan akan melawat kita. Bukan Tuhan itu membedakan, tidak. Tetapi Tuhan itu sangat dipengaruhi dengan sikap hati kita. Kalau ada yang bisa mempengaruhi Tuhan adalah sikap hati Anda dan saya. Ya. Selalu ada nilai plus untuk yang namanya kesungguhan hati. Makanya itu Alkitab berkata begini, mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya bagi mereka apa ya? Bagi mereka yang bersungguh hati. Bagi mereka yang bersungguh hati, Tuhan tuh akan melimpahkan kekuatannya buat hidup kita. Ya, di kelas yang sama, bahkan di bangku yang sama, dua siswa ini duduknya berjajar sama satu bangku, tapi membedakan tiba-tiba nilai ulangannya si A lebih bagus daripada si B. Bedanya satu ini, di kesungguhan hatinya. Kesungguhan hati, dalam kesungguhan hati selalu ada nilai plus. Kalau Anda melakukan dengan sungguh-sungguh, kata sungguh-sungguh itu selalu mengandung nilai berkat. Nah itu yang membedakan, itu yang saya sebut dengan upah. Jadi poin yang kedua adalah kegigihan itu selalu mendapat upah. Kegigihan itu selalu mendapatkan upah daripada Tuhan. Nah kegigihan yang kita lakukan itu karena apa? Karena iman. Ingat kegigihan itu selalu mendapatkan upah. Nah kegigihan yang kita lakukan itu karena apa? Yang pertama karena iman kita. Kita percaya sudah tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Tuhan. Makanya ketika Anda berdoa, ketika Anda berseru, ya Anda berseru dengan gigih. Ya bukan gigih ini, bukan. Tapi gigih itu sikap. Sebuah sikap di mana Anda tidak gampang menyerah, tidak pantang menyerah. Dengan gigih Anda terus berdoa, minta kepada Tuhan. Karena apa? Anda punya iman. Anda berkata sudah tidak ada yang sanggup menolong saya kecuali Tuhan. Tidak ada yang bisa melakukan mujizat dalam hidup saya kecuali Tuhan. Nah iman yang seperti ini itu yang akan menggerakkan mujizat Tuhan terjadi buat hidup kita. Katakan amin. Ini yang membuat kita ini tidak mudah menyerah dengan situasi. Saya percaya satu hal ini. Ya, iblis itu paling susah untuk menjatuhkan orang yang tidak mudah menyerah. Iblis itu paling susah ketika ketemu dengan orang yang tidak gampang menyerah dengan keadaan. Orang ini adalah orang yang gigih. Karena apa? Karena imannya. Imannya itu mendasari bahwa Tuhan pasti sanggup menolong saya. Dengan cara Tuhan tentunya. Oke? Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa orang menjadi gigih di dalam doanya? Ya, yang kedua karena ini loh. Melihat kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Penuh dengan kemurahan hatinya. Saudara datang kepada Tuhan yang baik. Kebaikan Tuhan itu bicara soal bagaimana Tuhan itu menyertai hidup kita. Nah, saya percaya kegigihan tuh yang kita lakukan, yang akan mendapatkan upah itu. Karena kita itu melihat kebaikan Tuhan. Saya pernah bicara dengan beberapa orang ini merasa terintimidasi dengan iblis begitu. Dia itu merasa Tuhan tidak mengampuni. Aku ini bersalah Pak, aku ini berdosa. Kayaknya Tuhan kok tidak mengampuni. Saya bilang itu adalah tipuan daripada si jahat. Itu cuma perasaanmu yang ditipu. Kadang-kadang kamu ini lebih cepat menghakimi dirimu sendiri. Bahkan penghakimanmu kepada dirimu itu melebihi Tuhan. Saya percaya, saya tahu ketika kita berbuat dosa itu Tuhan gak suka. Tuhan pasti marah. Tapi ingat satu prinsip ini. Bahwa Tuhan itu tidak akan pernah bisa bertahan dalam murkanya. Kenapa? Kasihnya kepada kita itu jauh lebih besar daripada itu. Apalagi kalau kita ini datang kepada Tuhan. Alkitab berkata kalau kita mau mengaku dosa. Dosa apapun kalau kita mau mengaku dosa. Tuhan itu adil dan setia. Dia pasti menyucikan kembali. Dia pasti mau menguduskan kita kembali. Wow, kita ini punya Tuhan yang baik. Jangan main perasaan. Kadang-kadang perasaan kita ini lebih gampang menghukum diri kita sendiri melebihi Tuhan. Padahal Tuhan tidak begitu. Perasaan kita yang menghukum kita. Karena itu kenalilah Tuhan. Dia Allah yang baik. Amin.
dari kita mengenal Tuhan yang baik itulah lahirlah sebuah kegigihan untuk kita ini terus berdoa. Dan saya percaya kegigihan tadi saya bilang akan mendapatkan upahnya. Amin, amin, amin. Yang ketiga, kenapa kita harus gigih? Ini masih poin 2 ya. Yang ketiga, kenapa kita harus gigih? Karena gini loh, orang yang gigih itu adalah orang yang menepis godaan dosa. Oh, dosa itu menggoda kita setiap waktu. Kalau kita tidak memantapkan diri kita untuk terus berdoa, maka mata kita akan fokus kepada yang lain. Kita akan memalingkan diri kita waktu kita berdoa sebentar. Rasanya kok Tuhan gak jawab ya. Sudah, aku akan memalingkan mataku ke pertolongan yang lain. Dan itu pertolongan daripada si jahat. Nah, ini lebih berbahaya. Karena kita membiarkan kegigihan itu dicuri oleh setan. Tapi kalau kita ini menjadi orang yang gigih, maka kita akan menjadi orang yang tidak mudah digoda jatuh dalam dosa. Anda akan punya prinsip dalam hidupmu. Anda tidak akan mudah diajak kompromi. Anda tidak akan pernah menurunkan standar firman Tuhan. Kenapa? Anda menjadi orang yang gigih di dalam doamu. Dan saya percaya tadi saya bilang sekali lagi, kegigihan itu selalu mendatangkan upah daripada Tuhan. Tuhan sangat dipengaruhi dengan kegigihan Anda. Amin. Amin. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Coba ayat 9 sampai dengan ke 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, yang ketiga, waktu kita ini tahu bahwa Tuhan itu menjawab seruan doa kita. Yang ketiga adalah Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan itu tahu yang terbaik bagimu dan bagiku. Karena itu saudara, doa kita itu harus berdasarkan pada kehendak Tuhan. Tuhan itu pasti, hukumnya itu pasti mendengar seruanmu dan seruanku. Tuhan itu pasti menjawab doamu dan doaku. Cuman ini yang harus kita tahu. Cara Tuhan menjawabnya tidak harus sesuai dengan keinginanmu. Kadang-kadang ini yang membuat kita kecewa. Apa itu? Kita mencoba mengatur Tuhan untuk menjawab doa kita sesuai dengan keinginan doa kita. Betul tidak? Selalu kita berdoa, Tuhan berkati begini. Nanti kalau bisa ini bisa begini, begini. Ya oke, Tuhan kadang bisa menuruti. Tapi kadang Tuhan punya cara sendiri. Dan ketika doamu dijawab oleh Tuhan tidak sesuai dengan keinginanmu, jangan kecewa. Karena apa? Prinsipnya satu, karena Tuhan jauh lebih tahu yang terbaik buat hidup Anda. Tuhan tahu yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Karena itu waktu kita berdoa, sungguh-sungguh letakkan semua otoritas kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Sehingga kita dijauhkan dari namanya kecewa. Karena ketika Tuhan menjawab tidak sesuai dengan keinginan kita, Anda nggak perlu kecewa. Sebab ada prinsip begini saudara. Kalau doa kita dijawab oleh Tuhan sesuai dengan keinginannya, maka begini, Tuhan itu akan menjawab sesuai dengan keinginan kita. Kalau Tuhan menjawab doa kita, Dia akan berikan semua keinginan kita. Tapi kalau Tuhan itu jawabannya beda dari keinginan kita, berarti satu ini, Tuhan itu ingin memberi jauh lebih baik dari apa yang kita doakan. Tuhan itu jauh lebih tahu. Kalau hari ini Anda mendapatkan sesuatu yang bukan kehendakmu, tapi kehendak Tuhan, maka saya percaya Tuhan sedang menyiapkan yang jauh lebih baik daripada doa Anda. Karena Tuhan itu dikatakan, Alkitab berkata, Tuhan tahu yang terbaik bagimu dan bagiku. Yesus sampai hari ini menjawab doa Anda. Amin. Pasti ada hal-hal tertentu di mana Tuhan itu punya rencana. Justru ini yang harus kita tahu, apa itu rencana Tuhan. Apa yang kita harus tahu, kehendak Tuhan buat hidup kita. Sehingga Anda tidak mudah kecewa. Mungkin hari ini Anda sedang berdoa tentang sesuatu. Lalu Anda coba mengatur Tuhan. Harus menjawab doa Anda. Padahal Tuhan itu punya rencana sendiri. Ketika jawabannya seolah-olah berbalikan kepada apa keinginan Anda. Seolah-olah berbeda dari keinginan Anda. Jangan terburu-buru marah dengan Tuhan. Jangan terburu-buru Anda menghakimi Tuhan. Jangan terburu-buru Anda curiga dengan Tuhan.
Jangan-jangan Tuhan sedang menyiapkan berkat yang jauh lebih besar. Sementara Anda sedang dilatih untuk sabar. Anda dilatih untuk rendah hati. Anda dilatih untuk bersyukur. Makanya Tuhan menjawab dengan cara Tuhan. Padahal Tuhan sedang siapkan berkat yang lebih. Karena itu jangan terburu-buru marah. Jangan terburu-buru meninggalkan Tuhan. Jangan-jangan Tuhan sedang siapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat hidup Anda dan saya. Amin. Amin. Karena itu mari kita belajar pagi ini. Bahwa Tuhan tuh mendengar seruan doa kita. Amin. Dengan cara apa? Yang ada 3 hal. Yang pertama, berekspresilah jujur. Mintalah dengan sebuah tanpa intimidasi dari si jahat. Ketoklah dengan tidak tawar hati. Carilah dengan kehausan akan Tuhan. Ini adalah sebuah ekspresi jujur karena kita tahu kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, kita tahu kegigihan kita itu akan mendapatkan upah. Karena apa? Karena iman kita. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Karena apa yang ketiga? Karena supaya kita tidak tergoda untuk jatuh dalam dosa. Makanya kita gigih berdoa. Lalu yang ketiga, kita tahu Tuhan pasti memberi yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik bagi hidupmu dan hidupku. Mungkin hari ini jawaban doa itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Jangan terburu-buru marah. Sebab Tuhan sedang siapkan yang jauh lebih baik daripada apa yang Anda doakan hari ini. Tuhan jauh lebih mengerti kebutuhanmu, kebutuhanku. Dia pasti mengerti, memberi yang terbaik buat kehidupan kita semua. Amin. Karena biar pagi hari ini ayo kita datang dengan sebuah konsep pengertian ini. Bahwa Tuhan pasti mendengar seruan doaku dengan cara Tuhan. Dan Tuhan tahu yang terbaik buat hidupku dan hidupmu. Sebab Dia mengerti hidup kita. Karena itu mari kita bawa hati kita kepada Tuhan pagi ini. Amin. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Izinkan Tuhan menjamamu. Sekali lagi memberikan kekuatan yang baru. Amin. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari katakan ini. Amin. Kasih setiamu menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu. Sebab aku ini milikmu. Aku pertahankan hidupku. Kerjakanlah dalamku. Sekali lagi mari katakan dengan iman. Sebab aku ini milikmu ya Tuhan. Mari kita berekspresi jujur karena kita adalah anak-anak Tuhan. Tidak ada intimidasi. Tidak ada tawar hati. Oh yang ada cuma kita diberi keberanian datang dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu. Amin. Aku pertahankan hidupku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Ada seorang ibu yang hari ini Anda begitu terpuruk keadaanmu, seolah-olah Tuhan tidak mendengar doamu. Anda sedang berada dalam sebuah kesulitan yang berat, khususnya di bidang keuangan ekonomi Anda. Karena Anda melihat ini seorang ibu yang melihat bahwa suami tidak bekerja, tidak ada penghasilan yang lain. Mungkin suamimu telah mengalami sebuah musibah, dia harus dikeluarkan dari pekerjaan, sedang tanggungan untuk keuangan Anda begitu berat. Ini yang membuat Anda hari ini begitu stres. Anda mulai sempat berpikir bahwa Tuhan tidak mendengar doamu. Saya mau beritahu bahwa padamu ya ibu, Tuhan akan menjawab doamu.
Tuhan sedang melatih imanmu. Bagaimana engkau tidak tawar hati menghadapi apapun. Sebab Tuhan suka sebentar lagi melakukan mujizat di dalam kehidupanmu. Ada hal yang tidak pernah engkau duga, justru Tuhan akan kerjakan itu dalam kehidupanmu. Karena itu jangan menyerah dengan situasi yang ada. Ayo datang kepada Tuhan, minta tadi. Minta dengan tanpa intimidasi. Ya, mengetuk tanpa tawar hati. Mencari mencari dengan sebuah kehausan dengan Tuhan. Saya percaya pagi hari ini Tuhan akan melakukan keajaiban dalam hidupmu. Tuhan memberitahukan kepada saya untuk beritahu kepada ibu. Waktumu sudah cukup untuk bersusah-susah. Sebab Tuhan akan melakukan mujizat. Dalam waktu dekat ini Anda akan terkejut. Karena ada orang-orang bahkan yang tidak pernah engkau duga justru Tuhan akan pakai untuk menolong hidupmu, untuk melunasi semua hutang-hutangmu. Dan Anda akan terkejut dengan kagum. Karena biar pagi hari ini kuatkan imanmu. Jangan sampai terkulai lenganmu. Jangan goyah lututmu. Berdirilah tegak di dalam sebuah pengharapan. Berdirilah teguh di dalam sebuah panggilan Tuhan dalam kehidupanmu. Sebab Tuhan ingin menolong hidupmu. Karena itu kalau ibu adalah orangnya, angkat tanganmu, saya mau berdoa. Hari ini biar kekuatan hidupnya diperbarui di dalam nama Yesus. Setiap persoalan yang diizinkan ada dalam hidupnya justru membuat dia semakin mengenal Tuhan. Nanti biar cara pandangnya harus benar, matanya boleh melihat kepada Tuhan, bukan lihat kepada persoalan. Hari ini bangkitkan imannya, pengharapannya di dalam nama Yesus. Untuk melihat sebuah mujizat terjadi pagi ini. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Setiap hutangmu akan dilunasi dengan cara Tuhan. Perekonomian keluargamu akan diangkat oleh Tuhan. Anda akan terkejut dengan kagum. Engkau hanya berdiri melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tepat pada waktunya. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada seorang bapak yang sakit. Dan Anda frustrasi dengan sakit itu karena sudah kemana-mana berobat, kemana-mana tidak sembuh-sembuh. Dan Anda berpikir mungkin waktuku sudah singkat. Ya, aku akan meninggal dunia. Dengar saya baik-baik. Jauhkan pikiran itu sebab sebentar lagi justru Bapak mengalami kesembuhan. Bapak mengalami sebuah mujizat oleh karena tangan Tuhan. Tuhan itu mendengar seruan doamu. Tuhan punya cara tersendiri untuk memulihkan keadaanmu. Karena itu angkat tanganmu Bapak. Aku berdoa sekarang. Pertama aku berdoa, Tuhan angkat perasaan yang salah. Oh, perasaan yang lemah, perasaan tawar hati dalam nama Yesus diangkat. Diganti dengan sebuah iman, semangat yang baru. Untuk Bapak ini boleh melihat pengharapan daripada Tuhan. Dan benar-benar berdoa sekarang. Sembuhlah tubuhmu. Sekarang ini dengar firman Allah ini. Sembuhlah tubuhmu. Dalam nama Yesus. Pertolongan daripada Allah itu tepat pada waktunya. Engkau akan kagum dengan Tuhan. Dan layanilah Tuhan dengan hati dan hidupmu. Hiduplah benar, maka engkau akan melihat betapa Tuhan itu membelamu. Dia bersama denganmu. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sekarang saya mau berdoa untuk semua permohonan doa yang sudah masuk. Ya, dengan iman sekalipun ini secara simbolis. Tapi dengan iman saya percaya hari dimanapun Anda berada. Tuhan sanggup memulihkan kehidupanmu. Oh, sekarang aku berdoa untuk orang-orang yang sakit COVID-19. Di dalam nama Yesus telingaku telah banyak mendengar kesaksian orang-orang yang sembuh secara ajaib. Hari ini pun aku berdoa untuk orang-orang yang sakit COVID-19 di dalam nama Yesus. Virus atau apapun juga keluar dari tubuh ini. Aku perintahkan keluar sekarang. Dan aku minta kesembuhan secara sempurna boleh terjadi dalam badan orang-orang ini. Dalam nama Tuhan Yesus terima kesembuhan ini. Terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang mengalami masalah di kelenjar di bagian leher ini. Ya kayak bengkak begitu dan itu cukup sakit. Saat-saat tertentu itu bisa mendatangkan sakit yang luar biasa dan Anda terganggu dengan itu. Oh, aku berdoa mengecil menjadi kempes bahkan sembuh di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kesembuhan ini. Dan semua penyakit aku berdoa sekarang keluar. Tinggalkan tubuh orang-orang ini. Aku memperkatakan kesembuhan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan mendapat pekerjaan yang baru. Yang bangkrut dipulihkan. Oh, yang omsetnya menurun dipulihkan kembali. Yang dipecat mendapat pekerjaan baru.
terima mujizat di dalam nama Yesus. Orang-orang yang mau melamar di dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain, Tuhan, Engkau yang memberikan pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mereka boleh bekerja kembali karena Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, rumah tangga biar menjadi bahagia kan anggur baru dicurahkan atas keluarga demi keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala bentuk keputusan untuk bercerai, aku patahkan, dibatalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya hari ini mau mendengar doa kami. Biar berkat-Mu dicurahkan buat setiap jemaat-Mu yang menjadi kurenungkan firman-Mu pagi ini. Kami boleh mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Boleh gak semua angkat tangan-Mu sebelum kita doa berkat. Mari nyanyikan pujian ini. Haleluya. Mari katakan, kami ini milik Tuhan. Amin. Yes Lord. Yang menghiburkan aku. Amin. Yes Lord. Sebab aku ini milik-Mu. Tak ku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Mari semua angkat tangannya. Saya berdoa berkat. Terimalah berkat daripada Tuhan yang menyertai kehidupan Anda. Setiap doa seruan Anda didengar oleh Tuhan. Tuhan menjawab dengan caranya. Sehingga keajaiban jawaban doa itu akan datang dalam hidupmu. Biar kita dengan kagum dan bangga melihat betapa Tuhan yang setia dalam hidup kita. Karena itu diberkatilah hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Tuhan berkati. Bye-bye.